Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, melanjutkan pelajaran beberapa minggu yang lalu. Setelah sebelumnya kita membahas teks atau nas yang ada di bab 9 ataupun percakapan juga ada di sana, kita sekarang membahas ke latihan-latihan. Silakan perhatikan halaman 63. Nanti yang ada di video ini adalah pembahasan latihan-latihan dan penjelasannya. Kalian silakan salin di buku paket. Nomor tamarin latihan-latihan nomor 1 atau pelatihan pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nanti kalau di video ini sekiranya kecepatan, bisa kalian ulang lagi nontonnya dan diperlambat. Temponya diperlambat. Nomor 1. Kam toliban wajadal mudarrisu fil fasli. Berapa toliban banyaknya murid wajadal mudarrisu yang ditemukan atau didapati oleh guru fil fasli di dalam kelas. Berapa murid yang didapati guru di dalam kelas? Jawabannya adalah 15 toliban atau 15 murid. Nomor 2. 5 dhahabatullabul judud ilal mudir. 5. Kenapa dhahabatullabul judud, anak-anak baru itu pergi ilal mudir, ke kepala sekolah. Kenapa anak-anak baru itu pergi ke kepala sekolah? Maka jawabannya li'annahum, karena mereka ma wajadu, tidak mendapati asma'ahum, nama-nama mereka fil qaimah, di absensi ya. Nanti kalian tulisnya pakai harokat biar bisa kalian baca sendiri. Nomor 3. Man khalaqana, siapa yang menciptakan kita? Jawabannya adalah khalaqanallah, yang menciptakan kita adalah Allah. Nomor 4. Man khalaqal qamara, siapa yang menciptakan bulan? Jawabannya Allah. Nomor 5. Man khalaqas syamsa, siapa yang menciptakan matahari? Jawabannya Allah. Nomor 6. Man khalaqan nujuma, siapa yang menciptakan bintang-bintang? Jawabannya yang menciptakan bintang-bintang adalah Allah. Nomor 7. Mimma khalaqallahul insan, dari apa Allah menciptakan manusia? Jawabannya minatin, dari tanah. Nomor 8. Mimma khalaqallahul jan, dari apa Allah menciptakan jin? Allah menciptakan jin dari api, minan nar. Nomor 9. Kam samaan khalaqallah, berapa banyak, atau berapa juga bisa, berapa langit yang Allah ciptakan? Jawabannya Allah menciptakan 7 samawat, 7 langit. Di sini karena 7 makanya samawat ya. Ini jamak dari sama. Nomor 10. Fi kam, dalam berapa hari, yaumin khalaqallahu samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, 6 ayamin, atau ayam ini jamak dari yaum. Latihan yang kedua. Ini ada ayat bunyinya ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik darinya, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia, maksudnya Nabi Adam, dari tanah. Pertanyaannya, man qala hadza, siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah iblis ya. Nomor 2. Waliman, dan untuk siapa? Jadi iblis ngomong untuk lin Nabi Adam alaihissalam, untuk Nabi Adam alaihissalam. Nomor 3. Min ayyi suratin hadhil ayah, di surat apa ayat ini? Ayat ini ada di surat Al-A'raf ya, Al-A'raf. Lalu latihan yang ketiga, do' hadhil alamah, taruh tanda centang. Alamah itu centang, alamah itu tanda, lalu ada centang. Amamal jumali shahihah, di depan pernyataan yang benar. Wa hadhil alamah, dan taruh tanda silang amamal jumal ghairu shahihah, di depan pernyataan yang tidak benar. Maksudnya pernyataan ini
terkait dengan nas yang ada di bab 9 ya yang telah kita bahas. Nomor 1, at-tullabul judud khamsata asyara. Anak-anak baru jumlahnya 15 orang. Jawabannya khotiah, salah ya. Karena jumlahnya ada 20. Silahkan disilang boleh ya, disilang. Nomor 2, Abdurrahman ma fahima ma'na salasa kalimat. Abdurrahman tidak paham tentang 3 kalimat. Benar atau salah? Jawabannya betul. Pernyataan ini betul. Silahkan dicentang. Nomor 3, Sa'ala Faisal al-mudarrisa. Faisal bertanya ke guru, ma jam'us sama? Apa bentuk jamak dari sama? Maka jawabannya di sini khotiah, salah, karena yang bertanya bukan Faisal. Kalian beri tanda silang. Nomor 4, katabal mudarrisud darsa 'ala saburati. Guru menulis pelajaran di papan tulis. Sambil perhatikan pointer mouse-nya ya, biar tahu artinya satu-satu. Jawabannya pernyataan ini adalah benar, sahihah. Kasih tanda centang. Nah, di latihan yang ketiga ini, kalau kalian perhatikan, yang merah ini salah. Kalian kasih tanda silang. Yang hijau ini benar. Kalian kasih tanda centang. Nomor 4, ma ma'nal kalimatil atiyah. Apa makna kosakata kata-kata di bawah ini? Ini maksudnya makna dari Arab ke Arab ya. Contoh nomor 1, atin. Kita kerjakan bareng-bareng, atin. Apa makna dari atin? Jawabannya at-turab al-mukhtalit bil ma. Air yang bercampur dengan tanah yang bercampur dengan air. Ini makna dari atin ya. Silakan ditulis. Nomor 2, ada. Maknanya roja'a, sama-sama kembali. Nomor 3, al-jadd, kakek, yaitu maknanya abul ab atau abul ayahnya bapak atau ayahnya ibu. Kalau terlalu cepat, sekali lagi nanti silahkan di pause, terserah kalian ya. Nomor atau latihan 5, iqra'il mithal. Bacalah contoh, thumma akmil ma yali ala ghararihi. Kemudian lengkapi kata-kata yang kosong di bawah ini. Asimatu Sudan al-Khurtum. Ibu kota negara Sudan, Khurtum. Nah, kalian disuruh bikin seperti ini. Nomor 1 contoh, asimatu, taruh asimah di sini, asimatu, tulisannya kayak gini, asimatu, asimatul Iraq, ibu kotanya Irak, apa? Baghdad, tulis ya. Nomor 2, jadi yang di sini kalian tulis asimah semua. Nomor 2, asimatu ya. Asimatul Mamlakatil Arabiyatis Saudiyah, ibu kota kerajaan Saudi Arabia adalah Riyadh. Terus ya. Nomor 3, Asimatul Yaman, ibu kotanya Yaman adalah Son'a. Nomor 4, Asimatu Misra, ibu kotanya Mesir, ibu kotanya negara Mesir adalah Al-Qahirah. Jadi kalau nanti ditanya ma asimatu Indonesia, berarti jawab apa? Pertanyaannya maksudnya apa ibu kota negara Indonesia? Jawabannya adalah Jakarta. Nomor 6 atau latihan ke-6. Iqra'il amthilah tsumma maktub jumal atiyah musta'milan fi'il ta'jub. Bacalah contoh, lalu kemudian tulis pernyataan atau tulis susunan kalimat di bawah ini menggunakan fi'il ta'jub atau kata kerja yang menunjukkan rasa kagum. Ini ada kotak merah, ada kotak hijau. Di kotak merah adalah kata atau kalimat yang belum diubah menggunakan fi'il ta'jub. Yang hijau sudah dirubah ke fi'il ta'jub atau kata kerja yang bentuk kagum gitu ya. Nomor 1 kita lihat contohnya. Hadzal rajulu tawilun, laki-laki ini tinggi. Maka ketika kita kagum kita ngomongnya ma atwala hadzal rajula, betapa tingginya laki-laki ini, gitu ya. Nomor 2, hadzal baitu kabirun, rumah ini besar. Maka ketika kita kagum dengan rumah yang besar itu kita ngomongnya ma akbara hadzal baita, betapa besarnya rumah ini.
Nomor 3, hadhihi sayyaratu jamilatun. Mobil ini bagus. Maka ketika kita kagum, kita ngomongnya ma ajmala, betapa bagusnya hadhihi sayyara, mobil ini. Jadi ini kata sifatnya yang digaris bawahi merah. Nah, ini ketika dia berubah menjadi fi'il ta'ajjub. Yang belakangnya tinggal yang sini kalimat yang ada di depan pindah ke belakang gitu ya. Oke, latihannya seperti ini. Nomor 1, hadzal ma'u baridun. Air ini dingin. Maka jawabannya di sini udah dikasih tahu bahwa fi'il ta'ajjubnya nanti akan berubah menjadi abroda. Maka jawabannya ma abroda hadzal ma. Ma abroda hadzal ma, betapa dinginnya air ini. Nomor 2, an-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Di sini sudah dikasih tahu fi'il ta'ajjubnya ajmala, maka kalian isinya ma ajmalan nujuma, betapa indahnya bintang-bintang itu. Nomor 3, hadzal qalamu rakhisun. Pulpen ini murah. Di sini sudah dikasih tahu fi'il ta'ajjubnya arkhasa, maka kalian menjawabnya ma arkhasa hadzal qalama, betapa murahnya pulpen ini. Nomor 4, al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Fi'il ta'ajjubnya ashala berubah menjadi ashala, maka kalian isinya ma ashalal lughatal arabiyyata. Ma ashala al-lughatal arabiyyata. Dikasih harokat ya, jangan lupa. Nomor 5, an-nujumu katsiratun. Bintang-bintang itu banyak. Di sini fi'il ta'ajjubnya aktsara berubah menjadi aktsara, maka jawabannya ma aktsaron nujuma, betapa banyaknya bintang-bintang itu. Nomor 6, al-labanu hasanun. Susu itu bagus. Susu di kemasan itu bagus. Di sini fi'il ta'ajjubnya ahsan, maka berubah menjadi jawabannya ma ahsanal labana, betapa bagusnya susu itu. Nomor 7, hadhihi sayyaratu sari'atun. Mobil ini cepat. Fi'il ta'ajjubnya asra'a, maka kita ngomongnya ma asra'a hadhihi sayyarata, betapa cepatnya mobil ini. Nomor 8, al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Di sini fi'il ta'ajjubnya ajmala, maka kita ngomong ma ajmalal qamara, betapa indahnya bulan itu. Nomor 9, hadzal qamisu wasikhun. Kemeja ini kotor. Awsakha fi'il ta'ajjubnya, maka kita ngomongnya ma awsakha, betapa kotornya hadzal qamisu, kemeja ini. Nomor 10, hadzal faslu nadhifun. Kelas ini bersih. Fi'il ta'ajjubnya andhaf, maka ketika kita ngomongnya ma andhafa hadzal fasla, betapa bersihnya kelas ini. Jadi yang latihan bab atau latihan yang ke-6 ini adalah tentang fi'il ta'ajjub. Atau latihan yang ke-7. Insyaallah kita sampai latihan ke-9 ya. Sampai latihan ke-9. Nomor latihan ke-7 ini gampang. Di sini ada nama. Nomor 1 ada nama Muhammad, Hamid, Ustadz. Nah, ini adalah ketika kalian manggil orang, maka kan mesti pakai ya. Contoh kalau di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atau ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, di sini ketika kita pengen manggil nama orang atau orang, maka di sini harokat akhirnya akan berpengaruh atau berubah ketika kemasukan ya nida. Nida itu manggil, maka ya nida maksudnya ya yang memiliki arti panggilan. Nomor 1, Muhammadun, ketika kemasukan ya maka jadi ya Muhammadu. Hamidun, ketika masuk ya jadi ya Hamidu. Ustadzun, tanwin kan, ketika kemasukan ya yang artinya manggil atau nida maka jadinya ya Ustadu, hilang tanwinnya. Ini yang pertama, ketika namanya hanya satu kosakata atau satu susunan kalimat.
Kalau yang kedua adalah ketika kita manggil di situ susunannya idhofah atau ada dua susunan kalimat, maka beda lagi. Contoh di sini ukhtu Hamidin, maka jadi ya ukhta Hamidin. Di sini ada Abdullahi, maka jadi ya Abdallahi. Yang berubah itu di mudhofnya Abdallah. Jadi tetap setelah ya itu harus fathah. Kalau di susunan yang dua susunan dua kalimat ya. Kalau yang satu doang cukup dikasih atau cukup hilang tanwin. Ini ada latihannya. Silahkan diharokati sambil saya tuntun. Ya Aliyu, ya Abbasu, ya Rajulu, ya Bintu. Tanwinnya hilang ya. Ya Syaikhu, ya Maryamu, ya Abdallahi. Nah ini susunan idhofah jadinya ya Abdallahi, ya binta Khalidin, ya binta Khalidin, wahai anaknya Khalid. Ya sa'iqas sayyarati, wahai penyupir mobil, wahai supir mobil. Ya umma Sa'din, wahai ibunya Sa'ad. Ya Abdar Rahmani, bukan Abdu ya, ya Abdar Rahmani karena tersusun dari dua kosakata. Ya Rabbal Ka'bati, wahai Tuhannya Ka'bah, Rabbul Ka'bah. Ya Imam al-Masjidi, wahai imam masjid. Ya Ibnu Abbasin, wahai anaknya Abbas. Nah, yang Abu Bakar tinggalkan saja, kita belum sampai ke pembahasan itu. Yang latihan ke-8, perhatikan di sini kita sedang membahas jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak yang dikhususkan untuk isim-isim yang muannas atau memiliki tak marbutoh di belakangnya. Silakan diperhatikan di sini ada kotak merah, ada kotak hijau. Di kotak merah yang isim muannasnya sudah dikasih garis bawah merah. Ra'aitu sayyaratan. Aku melihat mobil. Ya, di sini belum jamak tapi dia udah muannas atau sudah memiliki kelamin perempuan, berjenis perempuan. Nomor yang B, sa'alti, atau kita bahas dulu ra'aitu sayyaratin, lalu kita pengen ngomong sayyarahnya ini banyak, mobilnya ini banyak, maka berubah jadi sayyarat. Karena di sini mansub nasab, maka jadinya sayyaratin. Dia nggak bisa fathatain ya, nggak boleh, maka jadinya sayyaratin. Yang Mbak sa'altil, ini sa'alat ya, sa'alat al-mudiratu at-talibah, sa'alatil mudiratu talibata. Kepala sekolah bertanya kepada mahasiswi. Nah, di sini mahasiswi muannas, talibah, maka talibahnya ini berubah menjadi at-talibati ya, at-talibati. Perhatikan antara yang ini dengan yang ini. Yang sayyarat dia ada jadinya sayyaratin karena dia tidak alif lam. Kalau yang at-talibah dia tidak boleh tanwin karena sudah kemasukan alif lam. Yang jim qara'tul majallata, saya membaca majalah. Qara'tul majallati karena ada alif lam ya, maka dia cuma bisa kasrah. Nah, yang pertama khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal ard was samawat. Nah, yang samawat ini adalah garis bawahi ya. Ini jamak muannats salim. Samawati jadinya. Ya rokati. Nomor 2, sa'alal abul abna'a wal banati garis bawahi. Nomor 3, katabtu hadil kalimati. Kasih ti ya, bukan tin. Ini jamak muannats salimnya garis bawahi. Nomor 4, ra'aitul atibba wat tabibati. Kasih garis bawah. Ini kan ada alif lam jadi cuma ti. Nomor 5, ghasalal waladus sayyarata. Murid anak laki-laki mencuci mobil as-sayyarata. Nah, ini garisnya dikasih merah karena dia masih bentuknya muannas saja, belum jadi muannas salim. Sayyarata jadinya ya. Nomor 6, ghasalal waladu as-sayyarati. Nah, ini baru udah jamak muannas salim garis bawahi sayyarati. 7, a'akhadta riyalat ya bunai.
Apakah kamu telah mengambil rial wahai anakku? Yang rialat ini jamak muannas salim garis bawahi rialati. Nomor 8 sa'ala Bilal zumalahu, ini enggak ada ininya ya, enggak ada yang laki-laki, enggak ada yang muannasnya, baik muannas biasa, mufrad atau muannas jamak. Nomor 9 sa'alat Zainab zamilataha. Zainab bertanya kepada teman-teman perempuannya. Zamilat ini aslinya tak ya, tak yang seperti ini, cuma dia kegabung dengan hak, hanya karena teman-temannya Zainab. Jadi zamilatiha, dia nggak bisa tanwin juga. Nomor 10 qara'tul kutuba was-suhufa wal majallat. Saya membaca buku-buku, koran-koran dan majalah-majallati. Nomor 11 garis bawahi ra'aitu ikhwata Hamidin wa akhwatihi. Jadi dan saudara-saudara perempuannya. Nomor 12 qara'na hadhis safahat. Kami membaca hadhis safahat, lembaran-lembaran ini, safahati. Latihan terakhir, latihan 9 ta'ammal. Jadi di sini adalah menggabungkan antara alif hamzah ya, yang punya arti apa ketika bertemu dengan al. Contoh, kita pengen ngomong a'al biharu ya, a'al biharu jam'ul bahri, kita mau nanya apakah bihar, kan gitu. A'al bihar, apakah bihar jamak dari bahru, al bahru, maka kita cukup ngomongnya hamzah, alif hamzah yang punya arti apa digabung dengan alif yang selanjutnya, jadinya bacanya panjang. Al biharu jam'ul bahri, apakah bihar itu jamak dari bahri, gitu ya. Jadi kalau di sini nomor 1 al-ana kharajta, sekarang kamu keluar. Terus kita pengen ngomong apakah kamu sudah keluar, nah kita tinggal tulis di sini al-ana kharajta, tinggal a-nya saja dipanjangkan. Itu berarti di situ ada dua alif ya. Nomor 2 al-yauma raja'a abuka min Dimask, hari ini ayahmu kembali dari Dimask. Maka ketika kita mau bertanya apakah hari ini ayahmu kembali dari Dimasko, tinggal a-nya tinggal dipanjangkan. Al-yauma, aslinya kan al-yauma, tapi hanya digabung karena ada dua sekaligus aja. Al-yauma raja'a abuka min Dimasko ya. Nomor 3 al-mudarrisu maridun, maka menjadi al-mudarrisu maridun. Nomor 4 al-mudiru qala hakadha, kepala sekolah ngomong seperti ini, maka jawabannya al-mudiru qala hakadha, apakah kepala sekolah ngomong seperti ini. Nomor 5 at-talibu al-jadidu kasara hadzal kursi, murid baru menghancurkan kursi ini. Maka ketika kita pengen nanya apakah murid baru yang menghancurkan kursi ini, tinggal dikasih aa kan, jadinya at-talibul jadidu kasara hadzal kursi. Nomor 6 hadza talibu darabaka, hadza talibu darabaka, murid ini memukulmu. Nah, maka kita ketika kita tinggal tambahkan apakah hadza talibu darabaka, apakah murid baru ini memukulmu. Nah, ini enggak bisa digabung karena setelahnya bukan huruf alif juga, kecuali kalau a-nya ada di sini ya. At-talibu hadza darabaka bisa, tapi kalau di sini hadza enggak bisa digabung ya. Oke, segitu aja dulu, silahkan ditulis yang tadi yang sudah dibahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.